semuanya, kami dari kelompok modus, saya Sukma Indrabayu dan rekan saya Najwa Nabila Devina. Saya Fidela Puskusyagian. kami akan menjelaskan video pembelajaran mengenai momen, kemiringan, dan kurtosis. Silahkan disimak videonya ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang momen. Momen adalah ukuran bentuk dan variabilitas suatu kumpulan data. Momen digunakan untuk menggambarkan lokasi dan penyebaran data. Dalam mencari momen KR dan momen sekitar rata-rata itu terdiri dari dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggal sendiri, momen mencari KR-nya adalah sigma X pangkat R per N, di mana N ini adalah banyak data dan R adalah momen yang diminta pada soal. Sedangkan untuk momen di sekitar rata-ratanya menggunakan rumus sigma X dikurang X bar pangkat R per N. Sedangkan pada data kelompok, untuk mencari momen KR menggunakan rumus sigma Fx pangkat R per N, sedangkan untuk mencari momen sekitar rata-ratanya menggunakan rumus sigma F dikali X kurang X bar pangkat R per N. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan tentang kemiringan atau skewness. Jadi, kemiringan atau skewness adalah derajat ketidaksimetrisan atau penyimpangan dari kesimetrisan sebuah distribusi. Nah, jadi distribusi yang tidak simetris itu akan memiliki rata-rata mean, median, dan modus yang tidak sama besarnya, sehingga distribusi tersebut akan lebih condong miring atau menceng. Nah, jadi menurut Pearson ada 3 model distribusi berdasarkan koefisien kemiringannya. Jadi ada 3 kurva menurut Pearson, yaitu yang pertama distribusi positif. Distribusi positif ini apabila nilai koefisien kemiringannya lebih besar daripada 0. Jadi bisa dilihat bahwa ekor ujung kurva akan lebih memanjang atau menceng ke kanan. Itu disebut kurva distribusi positif. Lalu distribusi simetri yaitu apabila nilai koefisien kemiringannya sama dengan 0. Jadi dia kurvanya akan membentuk kurva simetris seperti biasa kurva normal. Lalu yang ketiga ada distribusi negatif. Nah, kurva ini apabila nilai koefisien kemiringannya lebih kecil daripada 0. Jadi ujung ekor kurva itu seperti yang sudah ditampilkan lebih memanjang ke kiri atau menceng ke kiri. Dan lalu kita lanjut untuk mengukur kemiringan, nilai koefisien kemiringan digunakan 3 metode, yaitu metode Carl-Pearson, metode Boyle, dan metode kemiringan momen atau kemencengan relatif. Di luar ini juga biasanya ada metode lain, tapi di sini yang akan kami jelaskan hanya 3 metode. Yang pertama metode koefisien kemiringan menurut Carl-Pearson. Jadi menurut Pearson, jika sebuah distribusi simetris maka rata-rata hitung, median, dan modus akan sama besarnya. Sebaliknya, jika distribusi tidak simetris maka rata-rata hitung, median, dan modusnya tidak bernilai sama. Pearson menyatakan ada 2 cara untuk menghitung koefisien kemiringan suatu distribusi, yaitu pertama koefisien kemiringan jika diketahui modus, dan yang kedua koefisien kemiringan jika diketahui median. Di situ ada gambar rumus yang sudah saya cantumkan. Lalu yang ketiga, koefisien kemiringan Boyle. Metode Boyle ini berhubungan dengan kuartil. Jadi rumus dari kemiringan Boyle sendiri itu bisa kita lihat sendiri ya, yaitu kuartil ketiga dikurang 2 kali kuartil kedua ditambah kuartil pertama dibagi kuartil ketiga dikurang kuartil pertama. Lalu yang ketiga ada koefisien kemiringan momen atau kemencengan relatif. Nah, ini bisa dilihat juga rumusnya seperti yang sudah dicantumkan. Jadi dari ketiga metode ini tetap sama. Kalau misalnya nilai koefisien kemiringannya lebih besar daripada 0, itu distribusi positif, dia menceng ke kanan. Kalau dia sama dengan 0, itu artinya distribusi kurvanya normal atau sama dengan 0 tadi, yang artinya dia kurva simetri. Lalu yang ketiga, kalau dia lebih kecil daripada 0, itu kurva negatif.
Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kurtosis atau yang bisa disebut juga sebagai keruncingan. Kurtosis sendiri adalah tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Nah, kurtosis sendiri terbagi menjadi 3 macam, yaitu heptokurtik, mesokurtik, dan platikurtik. Adapun platikurtik sendiri ketika koefisien kurtosisnya memiliki nilai yang lebih kecil daripada 3. Kemudian leptokurtik adalah kondisi koefisien keruncingannya lebih besar daripada 3. Dan yang terakhir adalah mesokurtik, di mana nilai koefisien kurtosisnya sama dengan 3. Adapun rumus untuk mencari koefisien kurtosis sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, data tunggal menggunakan rumus 1/n dikali sigma x kurang x bar per standar deviasi pangkat 4. Dan kemudian data kelompok dengan rumus 1/n kali sigma x kurang x bar pangkat 4 per standar deviasi pangkat 4. Untuk menyelesaikan soal yang satu ini terbilang cukup mudah, namun karena kurangnya ketelitian sehingga terdapat banyak kesalahan pada saat mencari nilai pangkat dan hasil bagi dari soal yang diminta. Oke, langsung saja pada soal perhatikan data berikut. Ada 5 buah data yang berisi 4, 7, 8, 6, dan 5. Yang diminta adalah hitunglah momen keempat dari data tersebut. Nah, itu kan penyelesaiannya adalah kita ketahui bahwa R-nya adalah sama dengan 3 dan N sama dengan 5. Yang ditanya adalah M4. Kita tinggal masukin aja ke rumus teman-teman, ke rumus yang sudah dijelaskan di awal tadi. Rumusnya kan tadi M sama dengan sigma X pangkat R per N. Jadi kita ubah jadi M4 sama dengan sigma X pangkat 4 per 5. Jadi dari semua data tersebut itu kita pangkatkan 4, baru kita jumlahkan, baru kita bagi dengan 5. Hasilnya adalah 1733,6. Sebenarnya sangat simpel, tapi terkadang kurangnya ketelitian pada saat memangkatkan data tersebut. Jadi sehingga banyak terkadang teman-teman yang salah dalam menyelesaikan soal tersebut. Lalu di soal kuis nomor 4 ini dibilang di sini bahwa diberikan data nilai matematika yaitu sebagai berikut: 8, 6, 4, 3, 2, 9, 10, 15, 3. Nah, diminta untuk menentukan kemiringan data menggunakan 2 rumus Pearson, yaitu dengan modus dan median, serta gambarkan model distribusinya. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data yang telah diberikan. Nah, itu kan datanya belum terurut, jadi kita urutkan datanya dari mulai yang terkecil. Setelah diurutkan, kita dapatkanlah yaitu 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, dan 15. Setelah diurutkan, kita tentukan langkah keduanya yaitu menentukan rata-rata atau X-bar. Nah, rumus rata-rata itu kan seperti yang kita tahu, dijumlahkan seluruh datanya baru dibagi banyaknya jumlah data. Nah, kita jumlahkan seluruh data itu 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 15 dibagi banyak data yaitu 9. Didapatkanlah hasil 6,67. Lalu di langkah yang ketiga kita buat tabel data tunggal. Kita urutkan nilai atau X-nya yaitu seperti yang sudah tertera sampai ke bawah: 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 15. Kemudian untuk mencari, nanti kan kita mencari ada menggunakan rumus simpangan baku. Nah, jadi rumus simpangan baku itu seperti yang kita tahu kan, simpangan baku sama dengan akar sigma X dikurang X bar pangkat 2. Itu salah teman-teman, itu sebenarnya pangkat 2, yang X dikurang X bar pangkat 3 itu diganti jadi X kurang X bar pangkat 2. Lalu per N dikurang 1. Nah, lalu itu kan diminta X dikurang X bar pangkat 2. Nah, jadi kita cari dulu X dikurang X barnya. Nah, di tabel sudah saya cantumkan X itu kan 2 dikurang X barnya 6,67. Jadi 2 dikurang 6,67 minus 4,67. Lalu 3 dikurang 6,67 itu hasilnya 3,67. Begitu seterusnya sampai ke bawah sampai di nilai X sama dengan 15 didapat 8,33. Kemudian
Untuk memenuhi syarat simpangan baku yaitu X dikurang X bar pangkat 2, kita kuadratkan nilai dari X dikurang X bar. Jadi minus 4,67 dipangkatkan 2 yaitu menjadi 21,81, minus 3,67 dipangkat 2 13,47. Nah begitu seterusnya sampai nilai X sama dengan 15. Setelah itu kita jumlahkan nilai X dikurang X bar pangkat 2, didapatlah hasil 144,01. Nah setelah tabel data tunggalnya sudah selesai, kita masuk ke langkah 4 yaitu menentukan nilai modus, median, dan simpangan bakunya. Nilai modus kan nilai yang sering muncul, data yang sering muncul. Dari situ kita tahu bahwa 3 frekuensinya ada 2 kali, jadi dia termasuk data yang sering muncul karena dia ada 2 kali muncul. Jadi kita masukkan modusnya adalah 3. Lalu median adalah nilai tengah, ya kan. Jadi seperti yang kita tahu, setelah mengurutkan data, kita dapatkan bahwa mediannya atau nilai tengah dari data tersebut adalah 6. Lalu untuk menentukan simpangan baku, rumusnya adalah S sama dengan akar dari sigma X dikurang S bar pangkat 2 per N dikurang 1. Nah di sini menurut mini riset kami, setelah kami berikan 10 soal esai, di sini terdapat paling banyak kesalahannya, yaitu pada penerapan rumus simpangan baku ini, dimana mahasiswa yang kami uji menggunakan rumus simpangan baku untuk data tunggal yang salah, dimana mereka menggunakan rumus simpangan baku yaitu akar sigma X kurang X bar pangkat 2 per N, bukan N kurang 1. Sementara untuk data tunggal yang datanya lebih kecil, lebih kurang daripada 30, digunakan rumus seperti yang sudah saya jelaskan atau saya cantumkan di situ. Nah, jadi di situ terdapat kesalahannya. Kita lanjut. Jadi simpangan bakunya dari data ini adalah sigma X dikurang X bar pangkat 2 yaitu 144,01 per N nya tadi kan banyak datanya 9 dikurangkan 1 jadi 8. Dapatkanlah hasilnya simpangan baku yaitu 4,24. Lalu di langkah ke-6 barulah kita menentukan rumus persen, modus, dan mediannya. Yang pertama kita tentukan dulu rumus persen jika ketahui modusnya. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan atau saya cantumkan sebelumnya, rumus persen modus itu yaitu skewness koefisien atau koefisien kemiringan sama dengan X bar dikurang modus per simpangan baku. X barnya tadi kita hitung yaitu 6,67 dikurang modusnya yaitu 3 per 4 simpangan baku yaitu 4,24. Didapatkan hasil skewness koefisiennya yaitu 0,87. Nah dari sini 0,87 itu kan lebih besar daripada 0. Nah jadi ini itu sudah termasuk kurva positif. Tapi kita lihat di rumus persen yaitu yang mediannya. Skewness koefisien mediannya kita lihat rumusnya yaitu 3 dikali dalam kurung X bar kurang median per simpangan baku. Nah X bar itu 6,67 jadi dikali 3 pertama-tama dikurang median dulu. X barnya 6,67 dikurang mediannya 6 baru dikali 3 dapat dibagi simpangan bakunya yaitu 4,24. Dapatkan hasil akhirnya yaitu 0,47. Nah jadi menurut setelah menghitung dengan rumus persen didapatkan hasil bahwa skewness koefisien dengan modus dan median ini lebih besar daripada 0,87 dan 0,47. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien data ini menurut persen dia akan berdistribusi positif atau kurva dengan menceng ke kanan seperti yang sudah digambarkan di sini, gambar distribusi kurvanya. Jadi sekian dari
penjelasan dari kuis nomor 4 ini, kuis selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk soal latihan yang ini, yang pertama sekali kita harus menentukan dulu nih nilai rata-rata dari data yang telah diberikan. Seperti yang kita tahu, di situ sudah tertulis cara mencari nilai rata-rata yang mana menghasilkan 3,14. Dan selanjutnya kita harus menentukan standar deviasi dengan rumus yang sudah kita ketahui pula, yang mana menghasilkan 0,05. Nah, dari rumus yang tersedia, kita membutuhkan standar deviasi dipangkatkan 4. Nah, jadi langsung saja 0,05 pangkat 4 sama dengan 0,00000625. Nah, selanjutnya barulah bisa kita menggunakan rumus mencari koefisien kurtosis sendiri menggunakan rumus yang telah disediakan tadi. Lalu dihasilkanlah 111,42. Nah, karena 111,42 itu lebih besar daripada 3, maka dapat disimpulkan distribusi dari data tersebut adalah leptokurtik. Baiklah teman-teman, sekian video pembelajaran kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa nanti.